Pertanyaan berikutnya adalah apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jadi mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga. Banyak luka ditemukan di tubuh jenazah Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak meminta dilakukan visum et repertum dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian penyebab kematian almarhum. Bukti luka, ia pun membongkar bukti yang memperlihatkan sayatan, luka tembak, hingga di tubuh Brigadir J. Ia mengungkapkan, bukti itu berupa foto dan video, yang diambil para wanita saksi, ketika polisi lengah. Ada pergeseran rahang, luka sayatan di bahu, kaki, telinga, kepala bagian belakang, jari-jari, bibir, hidung, di bawah mata, ketiak, kaki, dagu hingga tangan. Luka di belakang telinga, kurang lebih 1 jengkal. Luka sajam, senjata tajam, dan telinganya bengkak, ucapnya di Mabes Polri. Perut kanan dan kiri Brigadir J memar, diduga serangan benda tumpul pada tulang rusuknya. Juga ditemukan luka menganga dengan darah di bagian perut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, kata dia, tidak menjelaskan adanya luka sajam hingga memar. Bahkan, pundak Brigadir J sudah rusak. Sudah tidak kokoh lagi pundaknya. Beda dengan sebelah kiri, pundak kanan, sendinya sudah berpindah. Kemudian, gigi sudah berantakan. Bagaimana dengan di celana dalamnya, kami enggak tahu apa-apa ada sayatan atau tidak, atau jangan-jangan sudah hilang, kami tidak paham. Jadi, demikian pula organ-organ lainnya, ujar Kamarudin. Dugaan lokasi pembunuhan, ia memperkirakan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dilakukan pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tempat terjadinya tindak pidana, lokus delikti, kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Brigadir J sedang mengawal Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan istrinya ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mendampingi anaknya yang menempuh pendidikan di Sekolah Taruna Nusantara. Itu alternatif pertama, tutur Kamarudin. Siapa pembunuh Brigadir J? Untuk alternatif kedua, kata dia, di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tim penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir J melaporkan kasus dengan terlapor dalam lidik. Sebab, tim penasihat hukum enggak membuat laporan dengan terlapor Baradae. Karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta, hampir tidak mungkin yang bersangkutan melakukan ini, ucapnya. Ia menilai, pelaku pembunuh Brigadir J terdiri dari beberapa orang, bukan hanya seorang atau 2 orang saja. Sebab, peran pelaku berbeda-beda, dari pembunuh dengan pistol, memukul, hingga senjata tajam. Maka, kami sangat yakin bahwa ini pembunuhan berencana. Mengapa? Karena begini, penjelasan Karopenmas Polri, adalah tembak-menembak. 1 orang menembakkan 7 peluru yang menembaknya adalah sniper tetapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik yang katanya Baradae tembakannya 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib, harus diperiksa ini jenis senjata apa ini, ujar Kamarudin. Siapa pembunuh Brigadir J? Untuk alternatif kedua, kata dia, di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tim penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir J melaporkan kasus dengan terlapor dalam lidik. Sebab, tim penasihat hukum enggak membuat laporan dengan terlapor Baradae. Karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta, hampir tidak mungkin yang bersangkutan melakukan ini, ucapnya. Ia menilai, pelaku pembunuh Brigadir J terdiri dari beberapa orang, bukan hanya seorang atau 2 orang saja. Sebab, peran pelaku berbeda-beda, dari pembunuh dengan pistol, memukul, hingga senjata tajam. Maka, kami sangat yakin bahwa ini pembunuhan berencana. Mengapa? Karena begini, penjelasan Karopenmas Polri, adalah tembak-menembak. 1 orang menembakkan 7 peluru yang menembaknya adalah sniper tetapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik yang katanya Baradae tembakannya 5 kali,
kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib, harus diperiksa ini jenis senjata apa ini, ujar Kamarudin. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jari mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga, harus jelas. Tetapi biasanya disiksa dulu atau dianiaya dulu baru ditembak. Karena kalau sudah ditembak dia sudah mati, untuk apalagi disiksa atau dianiaya, begitu. Ada pertanyaan? Pak, artinya pihak keluarga menerima hasil otopsi atau tidak sih? Tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena ada informasi yang tidak jelas dan atau tidak mengandung kebenaran. Oleh karena itu, supaya transparan, karena ini sudah menjadi kasus publik atau domain publik, harus dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Konstruksi peristiwa. Kenapa tadi dikatakan bahwa siapa yang mau nanggung? Yang menanggung biaya kami sudah dari tim lokasinya sudah di menjamin semua biaya. lokasi di Magelang itu Konstruksi maksudnya apa? peristiwanya tadi disebutkan Magelang, Jakarta. Konstruksinya tuh kayak gimana, Pak? Kenapa kita sebut Magelang, Jakarta? Karena jam 10 dia masih aktif berkomunikasi, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp kepada orang tuanya, khususnya melalui WhatsApp keluarga. Tetapi setelah jam 10, almarhum ini minta izin mau mengawal atasannya atau komandan atau siapapun itu yang dikawal harus balik ke Jakarta dengan asumsi perjalanan 7 jam. Jadi artinya 7 jam ini jangan ada telepon-telepon dulu. Jam 10 itu berarti di Magelang? Jam 10 pagi itu di Magelang. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2022. Itu diketahui dari pembicaraan Pembicaraan antara di WhatsApp grup, pembicaraan di telepon. antara orang tua dan Brigadir Orang Joshua. tua, ayah ibunya, kakak adiknya, di mana ayah ibu dan kakak adiknya sedang melakukan ziarah ke Sumatera Utara, tepatnya di Balige. Jadi percakapan mereka terakhir itu ada di Balige, Sumatera Utara, dengan korban di Magelang. Nah, tapi setelah jam 10 dia minta izin untuk melakukan pengawalan balik ke Jakarta. Jadi perkiraan perjalanan 7 jam. Jadi tidak etis misalnya seorang ajudan mengawal pimpinan masih WhatsApp atau telepon. Jadi diminta 7 jam jangan diganggu dulu. Nah, setelah lewat 7 jam yaitu jam 17, maka orang tuanya atau keluarganya yang sedang berada di sana di Sumatera Utara mencoba menelepon, tidak bisa, di WhatsApp ternyata sudah terblokir. Dengan terblokirnya dan nomor-nomor mereka, baik kepada ayah ibunya, termasuk kakak adiknya, termasuk ke WhatsApp grup, maka mereka mulai gelisah. Tetapi kemudian berlanjut dengan pemblokiran dan peretasan semua handphone keluarga. Ayah ibunya handphonenya tidak bisa dipakai, kakak adiknya semua handphonenya tidak dipakai kurang lebih 1 minggu. Jadi artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana, sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Berarti sebelum dia dibunuh, ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone.